Entar ngobrolnya di sisi. So aku sih mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat, selamat malam. Alhamdulillah amma ba'du. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai revolusi sosial dan revolusi politik yang disadur dalam buku Nur Said Santoso Kristeva atau yang akrab disapa dengan Bung Kris. Pertama, kita bicara hakikat revolusi, bahwa hakikat revolusi menurutnya atau menurut buku ini itu diambil daripada manifesto komunis yang dibuat oleh Karl Marx, yakni ada 7. Yang pertama itu adalah elemen perlawanan individu. Perlawanan individu yang di sini sudah terlalu akut ditindas oleh para penguasa. Yang kedua adalah pemogokan. Pemogokan yang dimaksud adalah pemogokan yang dilakukan oleh pabrik-pabrik yang mayoritas itu diisi oleh para pekerja. Kemudian adalah industri. Maksudnya semakin berkembangnya suatu industri itu memungkinkan ada tahapan spontanitas dari gerakan buruh atau organisasi kerjanya. Kemudian nanti di sini ada yang keempat itu ada teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini menjadi salah satu penghubung antara serikat-serikat pekerja atau salah satu hal yang memungkinkan komunikasi atau gerakan revolusi sosial dapat dilakukan secara cepat. Kemudian yang kelima yaitu pengambilan alihan. Nah, pengambil alihan di sini maksudnya orang-orang atau kaum proletariat itu udah harusnya duduk di tampuk kuasa untuk kemudian bisa mengambil alih kekuasaan dari para kaum borjuasi. Itu mengenai hakikat revolusi. Selanjutnya pada persoalan revolusi sosial dan revolusi politik ya, kita bahas sedikitnya 2 sub daripada materi yang akan disampaikan atau sedikit pengetahuan yang akan disampaikan. Untuk revolusi sosial dan revolusi politik. Untuk revolusi sosial ini merupakan satu bentuk perubahan yang paling spektakuler daripada perubahan-perubahan yang lainnya, kayak misalkan reformasi. Jadi untuk hierarki daripada perubahan, revolusi ada di atas segalanya ketimbang perubahan-perubahan yang lainnya. Sebagai perubahan spektakuler. Kemudian karena kenapa kemudian si revolusi
si revolusi ini menjadi spektakuler karena ada yang membedakan daripada perubahan-perubahan yang lainnya, yaitu setidak-tidaknya ada 5 karakteristik yang membedakan revolusi memiliki nilai beda atau nilai pembanding yang berbeda ketimbang perubahan yang lainnya. Di antaranya yang pertama adalah perubahan yang cukup luas. Kemudian yang kedua itu radikal. Yang ketiga itu cepat. Yang keempat itu menonjol, kemudian dua, tiga, empat. Nah, ini yang kemudian menjadikan revolusi sebagai salah satu perubahan yang lebih spektakuler atau lebih memiliki nilai yang cukup signifikan ketimbang perubahan-perubahan yang lainnya. Adapun definisi revolusi itu bisa kita bagi melalui 3 kelompok atau 3 definisi kalau kita kelompokkan. 1, 2, 3. Yang pertama itu ini mengacu kepada hal yang fundamental. Yang kedua itu nanti ada melibatkan massa. Dan yang ketiga itu kekerasan. Beberapa pakar meyakini bahwa revolusi itu harus salah satunya melalui instrumen kekerasan, karena hal yang dilakukan daripada revolusi itu tentu memiliki daya dobrak yang paling fundamental dari mulai tatanan terkecil kehidupan masyarakat atau kehidupan suatu lembaga atau kehidupan suatu negara di sini. Kemudian dia memiliki atau mengharuskan adanya keterlibatan aksi massa. Kemudian beberapa pakar meyakini harus diadakan instrumen kekerasan. Ini beberapa definisi revolusi kalau misalkan kita bagi dalam 3 pengelompokan di 3 kelompok tersebut. Adapun teori utama revolusi. Teori utama revolusi. Teori utama revolusi. Sorry sahabat, bentar. Stop etala non pause lah. Kumaha pause teh? Eta tong pangmaus. Tok. Nah, sahabat-sahabat, untuk teori utama revolusi itu kita bisa membaginya ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu ada revolusi tindakan. 1, revolusi tindakan.
yang mana ini pertama kali pada waktu itu diajukan oleh Sorokin di tahun 1925 dengan kesimpulannya yang didasarkan pada pengalaman dia ikut dan terlibat dalam revolusi Rusia. Selanjutnya ia memperlihatkan atau menekankan bahwa revolusi tindakan ini dikarenakan adanya penyelewengan atau penyebab adanya tindakan tersebut, penyebab adanya revolusi tindakan itu dikarenakan menyeleweng dari bidang yang menjadi kebutuhan dasar naluri manusia. Itu menurut Sorokin di tahun 25 karena keikutsertaannya dalam proses revolusi Rusia di tahun 1917. Secara garis besar seperti itu. Kemudian yang kedua ada revolusi psikologi. Nah, adapun untuk ini dia mengabaikan tindakan refleks atau naluriah dasar dan beralih ke bidang orientasi sikap daripada manusia atau daripada motivasi manusia. Untuk selanjutnya teori ini sangat berkaitan erat dengan pemikiran akal sehat ataupun common sense daripada teori-teori yang paling populer dan rinci dari semua yang lebih relatif. Tokoh daripada teori revolusi psikologi itu antara lain adalah James Davis sama si Ted Gur dengan teori kerugian relatifnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada revolusi struktural. Nah, adapun revolusi struktural ini memusatkan pada perhatiannya pada struktur atau pada tingkatan yang makro dengan mengabaikan faktor psikologi. Kalau tadi psikologi ini mengabaikan tindakan, untuk struktural dia mengabaikan psikologi karena dia lebih menitik beratkan atau memfokuskan kegiatannya itu kepada struktur yang makro. Selanjutnya itu ada pendekatan politik, revolusi pendekatan politik. Pendekatan politik. Bukan pendidikan ya, pendekatan. Nah, revolusi pendekatan politik ini sebagai sifat fenomena politik yang muncul dari proses khusus yang terjadi di bidang politik. Jadi khusus revolusi pendekatan politik ini khusus pada bagian politiknya saja. Karena ini dapat dilihat sebagai akibat pergeseran keseimbangan kekuatan dan perjuangan memperebutkan hegemoni antara pesaing untuk mengendalikan negara. Jadi ada perebutan kekuasaan antara borjuis dengan proletariat, antara si penindas dan yang tertindas untuk revolusi pendekatan politik. Nah, itu beberapa teori utama mengenai revolusi secara garis besarnya seperti itu. Kemudian sahabat-sahabat bisa lebih memahami sedikit materi yang saya sampaikan untuk kemudian bisa lebih mendalami beberapa materi-materi yang tadi sudah diuraikan melalui pendekatan-pendekatan atau melalui pembelajaran yang sahabat-sahabat nanti akan lakukan ke depannya. Segitu saja pemaparan materi dari saya.
Syukran wa duntum wa barakatuh wa najah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.